dari kelompok 5. Saya Destiana Wulandari dengan NIM 8606464648. Saya Hoirun dengan NIM 8603000876. Saya Adinda Yulfaning Tias dengan NIM 8605396654. Saya Amel Bella Novelia dengan NIM 8603287779. Selamat menyaksikan. Hai. Halo sahabat Genji, apa kabar nih semuanya? Selamat datang di Daily Podcast 4 Sekawan. Bersama saya Amel Bella Novelia yang akan menemani perbincangan pada kesempatan kali ini mengenai maraknya korupsi di Indonesia. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya akan mendatangkan 3 narasumber yang sangat oke. Ini dia 3 narasumber yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Halo semua. Halo. Boleh nggak sih kita perkenalan dulu? Boleh dong. Baik, kita perkenalan dulu mulai dari kakak yang berada di sebelah saya. Halo, perkenalkan nama saya Hoirun Nikmah dari Universitas Terbuka. Halo teman-teman, nama saya Adinda Yulfaning Tias. Saya berasal dari Universitas Terbuka. Halo, nama saya Destiana Wulandari. Saya berasal dari Universitas Terbuka. Wah, ternyata kalian satu kampus ya. Iya dong, kita kan Besti. Wah, lucu banget sih kalian. Oke, bagaimana kalau kita mulai nanya nih? Aku mau nanya dari Hoirun dulu. Oke. Jadi, apa sih yang kamu ketahui tentang korupsi itu? Jadi gini ya, korupsi itu bukan hanya soal mencuri uang rakyat. Korupsi sederhananya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, korupsi itu banyak ya bentuknya. Misal dalam bentuk suap, penggelapan dana, atau manipulasi proyek. Jadi intinya korupsi itu tuh mengambil hak yang bukan miliknya. Yang biasanya ini dilakukan sama orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki posisi atau akses dalam situasi ini. Untuk korupsi di Indonesia itu udah kayak kalau diperumpamain ya, udah kayak sinetron yang episodenya tuh banyak banget, banyak banget sampai gak habis-habis. Ya, ini misalnya pada tahun 2011 tentang EKTP. EKTP itu sebenarnya tujuannya udah bagus ya. Tujuannya tuh untuk membuat identitas yang rapi dan modern agar sesuai dengan perkembangan zaman kan. Nah, namun itu pada prosesnya tuh tidak berjalan dengan lancar. Banyak kejanggalan yang terjadi kayak tendernya yang tidak transparan, terus pengadaan barang yang tidak sesuai, kemudian adanya penyaluran dana pada pihak-pihak yang nggak seharusnya dikasih dana itu. Nah, kemudian pada tahun 2015 KPK menyelidiki, dan kemudian yang diselidiki udah dapet. Ternyata dalam EKTP itu terdapat korupsi sebesar 2,3 triliun, merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Bayangin aja, 2,3 triliun loh, itu bisa buat beribu-ribu sekolah, beribu-ribu rumah sakit. Nah, jadi dampaknya tuh udah besar banget ya teman-teman. Dampaknya itu tuh bukan hanya tentang finansial, bukan hanya tentang soal anggaran, tapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi tuh masyarakat skeptis gitu sama pemerintah. Kayak kalau pemerintah buat kebijakan, mesti kita mikir kayak, pemerintah itu tuh omong kosong. Semua yang diucapin pemerintah tuh bohong. Kami nggak percaya gitu kan. Nah, itu yang buat Indonesia tuh makin nggak maju,
Korupsi tidak melulu hanya soal penggelapan dana sampai berjuta-juta, bahkan miliaran atau sampai triliunan. Korupsi juga bisa terjadi dalam bentuk hal kecil seperti penyuapan kepada seorang dosen untuk mendapatkan nilai bagus atau mencontek pada saat ujian. Wah, ternyata kita sedekat itu ya sama korupsi itu. Apa sih Din yang kamu ketahui tentang faktor penyebab korupsi? Oke, faktor penyebab terjadinya korupsi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari diri pelaku, seperti misalnya moral dan integritas yang rendah, serta keserakahan atau tamak ya, dan lemahnya iman dan nilai etika. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu berasal dari diri luar pelaku, yaitu lingkungan kerja yang tidak sehat, kurangnya pendidikan anti korupsi dalam masyarakat, sehingga nilai integritas tidak ditanamkan sejak dini, dan penegakan hukum yang lemah sehingga banyak koruptor tidak dihukum tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mencegah tindakan korupsi di Indonesia, yaitu pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas dan menciptakan sistem yang transparan. Masyarakat berperan mengawasi, melapor, dan menolak segala bentuk praktik korupsi. Dengan kolaborasi keduanya, korupsi dapat diminimalisir. Oh, jadi masyarakat itu juga berperan penting ya dalam mencegah faktor korupsi itu. Destiana Wulandari, apa sih Desti yang kamu ketahui tentang upaya pencegahan korupsi? Pencegahan korupsi itu meliputi dua cara seperti digitalisasi layanan dan edukasi anti korupsi. Digitalisasi layanan itu izin usaha dibuat melalui aplikasi online agar tidak ada suap saat tatap muka. Dan edukasi anti korupsi itu seperti siswa diberi materi tentang kejujuran dan dampak korupsi. Nah, kalau peran individu itu seperti jujur dan taat pada aturan. Contohnya seperti saat tidak mengambil barang di kantor untuk kepentingan pribadi. Kalau taat aturan itu seperti menyelesaikan tugas sesuai aturan kantor. Nah, jadi sekarang kita jadi tahu apa sih itu korupsi, penyebab korupsi, dan pencegahan korupsi. Jadi korupsi bukan tidak bisa dilawan, tetapi ia juga butuh keberanian, konsistensi, dan solidaritas. Mari kita menjadi bagian dari perubahan, karena bangsa yang bersih dimulai dari warga yang berani. Tetap kritis, tetap jujur, tetap peduli. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.